Bisa, Ya, Bu. Bu. Oke, ya, Bu. Jadi sebelum saya masuk ke bab terakhir, ini bab terakhir ya. Jadi hari ini terakhir untuk materi, nanti ketemu lagi kita UAS. Ada yang mau ditanya dulu yuk? Silahkan kalau ada yang belum jelas, boleh nanya. Ini polipas sistem judulnya. Sistem polipasa. Oke, nggak ada. Lanjut ya. Bahasan ini sebenarnya ada 2 sesi. Jadi saya selesaikan di hari ini. Materinya sudah saya share di ini yang enak. Silahkan di-download. Kalau yang udah download silahkan baca. Kemudian kita samakan persepsi sesuai dengan apa yang akan saya jelaskan ini ya. Ini masuk sesi 1 saya mulai dari basic pembangkitan dulu. Jadi waktu di RL1 atau di kalau kalian itu saya sudah menjelaskan bagaimana cara membangkitkan tegangan dan arus bolak-balik ya. Tapi waktu itu saya tidak menjelaskan, oh ini yang untuk 1 pas, 2 pas gitu kan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ketika saya ngajar par itu kalau nggak salah di bagian bab 3 itu saya menjelaskan pembangkitan sebagai aplikasi dari pembangkit satu pasah. Nah, jadi satu pasah ya berarti yang kita hasilkan adalah tegangan dan arus bolak-balik satu pas. Nah, kemudian kalau bicara poli artinya banyak ya. Polipasa artinya pasa banyak. Kalau kita sebut banyak artinya lebih dari 1 kalau dalam ya. Jadi kalau 1 pas nggak disebutkan, tapi kalau polipas itu biasanya 2 atau 3 pas dan seterusnya. Cuman di teori rangkaian listrik sampai ke pokok bahasan yang akan saya ajarkan itu hanya sampai sistem 3 pasah. Karena itulah yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sistem 3 pas ya. Sama saja cara membangkitkannya. Waktu itu saya pernah menjelaskan, oh ketika kita ingin membangkitkan sebuah tegangan dan arus bolak-balik, kalian harus memutar kumparan waktu itu ya. Ada 2 cara ya, memutar kumparan dalam medan magnet atau memutar medan magnet dalam kumparan. Silahkan, ada generator yang menggunakan kumparan sebagai rotor, ada generator yang menggunakan medan magnet sebagai rotor. Jadi yang bergerak itu. Sistemnya sama saja, tapi gunanya. Jadi banyak orang bertanya kenapa kita tidak menggunakan sistem 1 pasah saja. Dalam besarnya lebih ekonomi. Jadi kita bicaranya ekonomis ya, walaupun kita orang teknis, tapi kita harus memperhatikan aspek ekonomisnya. Jadi akan lebih murah ketika kita membangkitkan sistem pasah banyak. Jadi sekaligus 3 pasah. Bu, apakah ada keuntungan secara teknisnya? Ada. Jadi kita membutuhkan arus yang lebih kecil untuk membangkitkan daya yang sama ketika kita menggunakan sistem 1 pasah atau sistem 2 pas atau 3 pas gitu ya. Jadi secara teknisnya lebih efisien lah istilahnya. Lebih efektif. Ya, bahasanya lebih efektif kalau kita membangkitkan sistem polipasa ya dibandingkan sistem 1 pasah. Nah, kenapa? Karena itu tadi
Tapi memang ujung-ujungnya tetap ke ekonomis larinya ya. Tetapi kita membutuhkan arus yang lebih kecil kalau kita membangkitkan sistem 3 pasang. Jadi kita bagi itu di setiap pasangnya arusnya. Jadi kalau kita membutuhkan daya berapa kilowatt, ya kita arus yang harus kita hasilkan untuk sistem 1 pasang pasti jauh lebih besar dibandingkan kita membangkitkan arus untuk sistem 3 pasang. Begitu ya. Jadi terima itu dulu, berarti secara teknisnya berarti memang kita membutuhkan arus yang jauh lebih kecil untuk membangkitkan sistem 3 pasang dibandingkan kita membangkitkan sistem 1 pasang. Nah, sekarang kita balik ke sistem 2 pasang dulu. Nah, bagaimana cara kita membangkitkan sistem 2 pasang? Ketika kita bicara sistem 2 pasang, maka yang harus kita lilit adalah kumparan. Jadi ada 2 kumparan yang harus saling tegak lurus. Kita buat ngelilitnya ya, agar menghasilkan sistem 2 pasang yang sama besarnya. Arus dan tegangannya ya, secara teorinya seperti itu. Walaupun nanti mungkin yang dibangkitkan secara aplikasinya tidak seperti itu. Tetapi secara teorinya, kalau kita ingin menghasilkan sistem 2 pasang, maka kita harus melilit kumparan saling tegak lurus. Kumparan tersebut akan kita putar di dalam medan magnet yang tetap. Jadi ini menggunakan kumparan yang kumparan yang menjadi rotor ya. Sehingga yang terjadi adalah pada masing-masing kumparan itu akan diinduksikan tegangan dengan beda pasang 90 derajat. Dengan catatan kalau kita ingin menghasilkan arus yang sama besar, maka lilitan kumparannya harus sama juga. Agar amplitudo itu apa ya? Simpangan terjauh ya. Simpangan terjauh artinya nilai maksimum dari kedua kumparan sama besar. Kalau saya gambarkan begini nah ya cara membangkitkan sistem 2 pasangnya. Saling tegak lurus tuh ya. Kita putar, tapi ingat nah, kalau kita ingin menghasilkan putaran di mana yang muncul duluan adalah siklus positif, baru nanti siklus negatif, gambar gelombangnya, maka kalian harus memutar dulu kumparan dalam medan magnet, itu berlawanan arah dengan arah jarum jam. Ini sudah dijelaskan ya waktu satu sistem 1 pas. Counterclockwise. Bahkan nanti, nah ini ya, kalau untuk menghasilkan amplitudo yang sama, begini dia gambar gelombangnya. Jangan nggak tahu. Bu, yang mana yang sistem beda pasanya itu? Yang beda pasa ini nggak? Tuh. Ini alfanya. Kenapa? Ketika anggaplah berarti ini gelombang A dan gelombang B, sama gelombang A dan gelombang B. Jadi ketika gelombang A mencapai sudut 90 derajat, gelombang B itu baru di 0. Ya. Jadi yang ini ya, ketika A-nya sudah di 90 derajat, B-nya masih di 0. Jadi ini yang disebut sebagai sistem 2 fasa, di mana beda fasanya adalah 90 derajat. Atau dengan kata lain, dia saling tegak lurus ya. Nah, pasornya begini. Jadi ketika A ini masih di 90 derajat, B baru nongol ya. Jadi baru di itu. Ingat ya. Ingat posisi pasornya, ingat posisi gelombangnya karena ini nanti akan berperan akan menentukan tegangan dan arus sistem. Perhatikan. Ya. Jadi saya bisa tulis ya bahwa ya tuh, mana PBN? PBN ini ya. PBN ini ya. Tuh. Adalah tegangan koil sudut
sudut 0 derajat ya. Kalau yang ini V coil sudut 90 derajat. Apa V coil? Tegangan kumparan. Tegangan sistem ya, tegangan pada kumparan tersebut disebut sebagai V coil. Oke. Sekarang ini ya, pahami dulu ini. P coil adalah P line to neutral. Ingat dulu, ulang lagi. P coil adalah P line to neutral. Line itu apa? A dan B, itu namanya line. Pahami dulu itu. Bahasa ini mulai kita pakai nanti di seterusnya. A itu line A, B itu line B. Jadi kalau kita nyebutnya P line to neutral, itu bisa saja P A N dan P B N. Jadi P line A ke line N. P line B ke line N. Line to neutral. Yang tidak mau menyimak keluar aja daripada nanti saya tanya nggak tahu. Ya, P line to neutral. P coil, ingat ya. Di sini. Tuh. PBN, P line B ke N, besarnya berapa, Nak? Adalah P kumparan dengan sudut 0 derajat. P line A ke line N adalah P coil atau P kumparan dengan sudut 90 derajat. Dapatnya dari mana? Pastor. Dapatnya dari mana? Dari gambar gelombang yang dibangkitkan. Ini kalau dia beban seimbang. Ingat ya. Jadi besar sudutnya, beda fasanya 90 derajat. Pasti 90 derajat. Sekarang, kalau ada line to neutral, A ke N. Line to neutral P, B, N. Maka ada yang disebut sebagai A ke B. Itu namanya P line to line. Bisa diikuti dulu. Jadi V, A, B. V line A ke line B. Ya. P line to line. Berapa besarnya? Kalau line netral tadi, line to netral tadi, kita bisa tahu P coil dengan sudut 0 dan 90. Kalau dia dua pasta. Sekarang kalau V line to line-nya gimana? PAB-nya berapa? Sama nggak dengan V coil? Cari dulu. Cara nyarinya gimana? Hapus dulu ya. Makanya saya bilang, pastor ini penting sekali. Berarti dari line A ke line B. Ya kan? PAB itu kan? Maka gunakan pasornya. Kan kalau dari A ke B berarti A dulu ke N, ya kan? Baru, ya kan? N ke B kan? Sama kan? Jadi PAB sama dengan PA dulu. A dulu. Karena yang duluan adalah A. A ke N ditambah PN ke B. Ya kan? Jadi PAN tambah PNB. Gitu. Ingat, berarti kalau kita menjumlahkan pasor, yang di dalam ini sama dengan di dalam ini. Ini dengan ini. Jadi kalau misalnya PCA, maka bisa dipastikan dia PCN plus PNA. Gitu ya. Pasornya begitu. Ingat. Sudah? PAN ada enggak? Nah, tadi. Ada. Masukkan. P coil sudut 90 kan? P
PNB ada nggak? Nggak ada. Tapi adanya PBN. PBN dengan PNB berlawanan dia fasornya. Lihat, PNB itu ke sini, PBN itu ke sini. Jadi berlawanan, jadi polaritasnya negatif. Nanti kalau polaritas negatif gimana? Ingat bilangan kompleks kemarin. Min PBN. Ya kan? Tadinya kan min P coil sudut 0 derajat gitu kan? Nah, jadinya adalah P coil sudut 180 derajat. Buka lagi bilangan kompleks. Ya, berlawanan dengan itu. Sudah. Ingat, ini adalah polar. Polar tidak bisa dijumlah. Maka ubah dia dalam rekta. Ini rumus rekta. Buka lagi parnya. Jadi mengubah polar ke rekta. Ya, ke rektangular agar bisa kita jumlahkan. P coil sudut 90 adalah P coil sudut kali cos 90 ditambah JP coil sin 90. Ini ada rumusnya waktu di par. Buka bilangan kompleks. Lalu P coil sudut 180 sama ya, tapi sudutnya 180. Ini dapatnya. Baru bisa kita kelompokkan yang real dengan real, imajiner dengan imajiner. Baru dapatlah hasil akhirnya adalah nanti min P coil plus J P coil. Atau ini kan masih dalam bentuk rekta ya. Dalam bentuk rekta ini ya. F plus JX ini kan. Ini lagi rumusnya. Ingat rumus waktu dari rekta ke polar lagi. Ubah dia dari rekta ke polar lagi. Maka dapatlah untuk VAB adalah akar 2 P coil sudut 130. Kalau kalian punya buku kaum series, di sana ada bahwa kalau cari P line to line adalah akar 2 P coil sudut 130 derajat. Langsung saja dapatnya dari yang ini ya. Cara nyarinya begitu. Oke. P line to line itu disebut juga sebagai V line saja. Ya. Kalau P coil, P line to neutral. Kalau V line to line disebut sebagai V line. Dah, jangan bingung. Saya nggak tahu triknya gimana ya, masing-masing orang beda trik untuk menghafalnya bagaimana. Lanjut ya. Sehingga kalau dia ada di soal sistem 2 pas begini, gampang kan? Misalnya saya punya sistem 2 pasa dengan V line to neutral. Nah, P coil ya ini ya. P coil ya. Nah, 200 volt mensuplai beban hubung delta katanya ya. Seimbang, ingat. Seimbang dengan masing-masing impedansi 20 sudut 30 derajat. Yang ditanya I-line-nya. Dan berapa daya total. Kita lihat tuh nak. Bagaimana hubung delta? Pernah diajarkan delta Y. Nah, ini delta ya. Ini hubung delta. Beban ini sama semua. Yaitu sebesar 20 sudut 30 derajat. Sama. Artinya nanti bisa dipastikan arus yang lewat harus sama. Berarti I-line itu arus yang lewat line A, arus yang lewat line B, arus yang lewat line N itu ya. Yang ditanya I-line itu ya. Berarti IA, IB, IN yang kalian cari. Tapi ingat untuk mencari IA, IB, IN, kalian harus ketemu di sini dulu. Artinya kalian harus gunakan KCL di sana. Jadi kalian harus cari dulu
Misalnya begini, Bu, berapa sih IA? Berarti ini IA ya. Kalian perlu. Coba saya pindah dulu. A-nya di sini. Nah, ini A. Perhatikan, perhatikan. Jangan ada yang tidur makan tekwan. Tuh. IA itu ini kan. Tuh. Yang masuk titik A tadi apa saja? Sini ya. I, B, A. Bu, kalau saya buat I, A, B boleh? Boleh. Ya, tapi ingat arahnya. Mau, Bu, saya maunya IB, ini bukan IBA, tapi IAB. Oke, boleh. Tapi arahnya keluar ya, ke sana ya. Ingat. Nah, ada lagi nggak yang masuk kita? Ada, yaitu A, N, I, A, N. Nah, baru nanti KCL-nya dulu hitung nanti. KCL-nya adalah masuk positif, berarti kan I, A, keluar negatif, I, A, B, minus ya. Kalau keluar negatif dia. Min I, A, N. Sama dengan 0. Pakai KCL. Kirchhoff Current Law. Sampai sana? Bisa dulu. Pelan-pelan ini. IA yang kita cari. IAB belum ketemu. IAN belum ada. Cari satu-satu. Nah, apa yang bisa kalian cari? IAB? Mana? IAB ini. Berarti adalah PAB-nya dibagi dengan impedansi kan? Gitu ya? Arus adalah tegangan dibagi impedansi. Apalagi? IAN? IAN ini berarti adalah N sama dengan PAN dibagi dengan impedansi. Tuh. Cari dulu itu. IAB adalah PAB dibagi ZAB. PAB-nya ada? Belum. Carilah PAB seperti kata saya tadi. Jadi V-line, to line-nya cari dulu oleh kalian. Yaitu 2 akar 2 kali P coil 35 derajat. P coil berapa? 200. Masukkan 200. Ini kan nih. Sudut 135. Dapat PAB. PBN. PAN. Dapat. PBN perlu nggak? Enggak kalau untuk mendapatkan ini ya. Kenapa? Karena kita butuh hanya IAN. Berarti IAN adalah PAN. PAN-nya mana? Ini. PAN itu line A ke line netral. Itu sudutnya 90. Kalau PPN 2 sudut 0. Tadi ya sesuai dengan ini. Apa tuh? Dapat. Dapat IN. Dapat IA. Jadi IA di mana? Pakai L. Tuh. Lihat. IA. IA tadi masuk ya, min IAB karena dia keluar, min IAN ini ya rumusnya tadi ya sama dengan 0. Bu, kenapa yang kayak Ibu tadi? Maka kan yang dicari adalah IA. IA pindah ke sana, nak. Adalah IAB plus IAN. Ah, tuh. Tuh. Nah, tuh ya. Jadi saya pakai sekali lagi saya pakai alur maju karena saya udah tahu stepnya. Saya harus cari ini dulu. Ya, saya cari PAB dulu. Saya cari dulu PBN, PAN, baru saya cari I-nya, baru saya cari IA-nya.
itu E-line-nya ya. Tetapi kalau kalian mulailah dari tadi KCL ya, KCL dapat KCL nya ya, nah, IAB, IAN, ya, IBN-nya baru dapat lagi ya. Sehingga lihat nih, 105 minus 30, 60. Ini selisihnya berapa? 90 derajat. Jadi benar adanya bahwa kalau untuk sistem dua pasang arus line ke netral atau IAN, IBN adalah berbeda fasa 90 derajat. Coba I-line-nya. Tuh, lihat tuh. Beda fasanya. Maka daya totalnya mudah ya. Yang ditanya dayanya, daya yang ada di sini. Tuh, daya yang ada di sini, maka daya adalah bisa pakai I kuadrat R, bisa jadi P kali dayanya. Ya, maka I kuadrat R, kalau yang ditanya adalah PAB, maka I-nya adalah I. R ini ya, ini R bukan Z. Jadi bukan yuk, tanya dulu. Nanya dulu. Saya hapus dulu, nanya dulu. Sistem dua pasa ini. Jadi untuk sistem dua pasa carilah dulu tegangan line to netral, cari line to line, cari dulu arus yang lewat di semua titik ini ya. Baru cari yang ditanya apa. Yang ditanya adalah E-line ya, berarti E-line itu yang I di setiap ini. Apalagi tadi daya, carilah daya yang masing-masing. Jadi daya total itu daya yang di sini ditambah daya yang di sini ditambah daya yang di sini. Ada yang mau ditanya? Husin, ada orangnya mau nanya apa? Tanya dulu sistem dua pasang, masih panjang ini sistem tiga pas. Sistem dua pasang dulu. Tapi intinya sama ya. Kalian harus tahu dulu yang dimaksud dengan coil atau pasang ya. Atau kumparan, apa yang disebut dengan line to neutral dan line to line. Cara dapatnya gimana? Yuk. Afrimipi, Manda. Coba nak, ada yang mau ditanya? Belum, Bu. Belum ya? Kalau gitu saya nanya ya, Aditya Ginting. Kalau begitu IB-nya gimana nyarinya, nak? I-line B. Jadi di sini. Tuh, pakai ini deh. Nih. Nah, berarti di sini. Nah, IB ini. Izin bertanya, Bu. Siapa yang nanya nih? Bentar. Salsa ya? Nggak bisa on cam, Put. Salput. Bentar, Bu. Nggak ngelihat orangnya deh. Karena nggak muncul dia kalau nggak di on cam. Ayo, cepet nak, yuk. Yuk, sudah 4:30. Izin bertanya, Bu. Itu kan tadi kalau misalnya VBN itu kan 0 derajat, VAN 90. Terus di bawah tuh kenapa dia jadi 135 tuh dari mana? Ini. Yang 135 yang mana? Yang ini? Ini. Mana nih? Ini ya? Ini ya? P line to line, takut atau PAB kan tadi ya?
Tadi kalau cari PBN, PAN bisa ya. PAB itu P line A ke line B ya, satu ya. Berarti PAB, P line to line. Kita pakai pasor ya. Pasornya itu saya hapus aja dulu ini penuh. Nah, tadi BN tahu ya kenapa dia sudut 0. P coil sudut 0 tahu ya. Kenapa yang PAN adalah P coil sudut 90 ya. Sekarang kan yang ini tuh, kenapa dia 135? Adalah PAB. Nah kan faktornya dari A ke B. Dari A ke B. Yaitu mulai dari V. Mulai dari V. A. N. Lihat tuh. Kalau pasar kan gitu ya. Kalau misalnya ada dari sini ke sini, maka kan dari sini baru ke sini. Nah, kalau ini P dari A ke N dulu, Salfut. Baru ditambah N ke B kan? P, N ke B. Nah, PAN ada tadi, nak. Berapa? P coil, sudut 0 derajat kan? PNB ada nggak? Nggak ada. Adanya PPN kan? Adanya PPN. PNB itu ke sana, ke kanan. PBN yang punya kita itu ke kiri. Ya, jadi perlawanan ya pasornya. Berarti V coil sudut 0 derajat ditambah minus kan di sini. Minus dari P coil sudut salah ya, P coil sudut 90 ini ya. 0 derajat. Nah, minus, ingat ini bilangan kompleks. Dulu saya pernah ajarkan. Kalau ini sudutnya 0 di sini, maka minusnya itu ke sana kan, Tuh. Kalau dia arahnya ke sana, positif, maka minusnya itu adalah berlawanan arah dengan dia. Berarti kalau begitu sudutnya minus V coil sudut 0 derajat itu sama dengan P coil sudut 180 derajat. Atau buka lagi deh bilangan kompleks. Kalau begini, nah tuh. Kalau positifnya itu anggaplah M sudut 90 derajat, maka negatif M berapa? M sudut ke bawah kan dia. Ini berlawanan dengan ini. Berarti ke sana. Sudutnya berapa? 270. Sama kan? Kenapa? Jadi min karena yang kita cari bukan N ke B, bukan B ke N, tapi N ke B. Berarti negatifnya itu. Nah, gini kan. Hapus lagi biar kamu lihat. Tuh. Ini benar ya, Salput ya. Ini benar ya. PNB ada tadi ya, adanya PPN ya. Karena dia berlawanan, maka P coil 180 derajat. Sudah. P coil sudah 90 derajat, ditambah P coil sudah 180. Ini nggak bisa dijumlah. Nggak bisa. Ingat. Masa saya ulang lagi ke bilangan kompleks. Bilangan kompleks bisa dijumlah kalau dia rekta, harus rektangular. Ya, ubahlah P coil sudut 90 menjadi rekta. Nah, ini pakai manual ini, nggak pakai kalkulator, pakai manual. Kenapa? Karena kan nilai P coil nggak ada. Ya, P coil sudah 180 juga ubah dulu dalam bentuk rekta. Baru nanti jumlahkan, Salput. Jumlahkan nanti yang real dengan real, imajiner dengan imajiner. Dapatlah ini hasil. Jadi minus V coil ditambah J V coil.
Nanti kalau tidak mau langsung begini, nanti buat nak di sini. Pekoil kos 90 ini berapa? Kos 90 berapa? Sin 90 berapa? Buat dulu semuanya, baru nanti dapat ini. Nah, masa itu aja saya harus ketik ya? Susah ngetik pakai equation ini. Ya, jadi nanti ini apa sih namanya? Rincikan lagi yang ini. Nah, sudah ini kan belum selesai. Nah, ini masih dalam bentuk rekta. Ubahlah dia dalam bentuk polar kan. Ini rumus polar kan? Ini rumus polar. Rumus dari rekta ke polar. Nah, waktu ubah ke polar dapat ini, Bu. Kenapa, Bu? Plus ini salah nih. Minus P coil per P coil ya. Nah, jadi ingat waktu itu. A plus JB. Ketika mau diubah ke dalam bentuk polar, udah jadi M sudut theta. Ingat nggak itu? Jadi ini M itu adalah pakai akar Pitagoras. Nah, sudutnya waktu itu pakai tangen inverse ya. B apa? B per A gitu kan dulu. Buka lagi. Nah, kenapa 180? Ingat nggak waktu itu? Kalau dia berada, ini ya, ini kan realnya berada di kuadran 2 atau 3. Atau realnya negatif, maka sudutnya akan di plus minus 180 derajat. Itu saya jelaskan waktu itu. Jadi ini intinya ngubah dari rekta ke polar atau dari polar ke rekta. Nah, dapatlah nanti rumus akhirnya salput ya, setelah dirunut, dirinci, dapatlah PAB adalah akar 2 P coil sudut 135 derajat. Ini sudah rumus untuk sistem 2 pasang V-line to line. Ya, sistem 2 pasang V-line to line. Gitu. Dapatnya dari mana? Yang dari atas tadi. Oke, salput. Dapat 135-nya dari mana? Tahu ya? Nah, berarti ini kan saya ulang lagi nih. Anggaplah kalian belum tahu tadi. Nah, saya buat di sini tuh. Bahwa PAB itu adalah PAN tambah PNB. Ini ulang lagi nih. Maka dapatlah PAB-nya ini. Nah, P coil-nya udah ada tadi. Nah, 200 tadi katanya kan? Akar 2-nya memang sudah dapat dari rumus yang kita turunkan tadi. 135. Itulah dapat VAB. Udah. Tinggal nyari tadi. Nah, saya tadi nanya siapa tadi, saya lupa. Jadi IAB-nya berapa nih? Gimana nyarinya? IAB. Tadi kan IA saya jelaskan. Sekarang IB-nya. IBN kurang IAB. Oke, kita mulai. Adit ya tadi ya, yang Ibu tanya ya, Adit. Aditya ya? Oke, berarti mulainya dari mana, Adit? Dari KCL kan? Ketika di titik B, saya hilangkan dulu lah. Nah, ketika di titik B, tuh, yang masuk di titik B itu adalah IB. Ini ya, perhatikan tangan saya, IB. Lalu apa lagi? IAB ya, benar nggak? Terus apa lagi? INB apa IBN? Mau INB apa IBN? Terserah. Anggaplah IBN. IBN. IAB. Berarti KCL IB masuk IB, IAB masuk plus IAB ya, keluar minus IBN sama dengan 0. Ingat ya? Berarti kalau mau cari IB adalah pindahkan, berarti IBN dikurang IAB. Bu, saya nggak mau IBN. Ya, saya nggak mau IBN, tapi saya mau
INB. Boleh. Berarti INB masuk. Ya. Nggak masalah, Bu. Kalau saya maunya ini jadi ke sana arahnya, yang ini mau ke sini. Boleh. Tapi dia jadinya bukan IBN, tapi INB. Dan polaritasnya karena dia masuk positif. Ketika dia pindah ke kanan, jadi negatif. Begitu ya. Jadi tergantung arah yang kalian tentukan sendiri. Yang kalian anggap lebih mudah, nilainya sudah ada. Kalau saya pasti IBN. Kenapa? IBN kan ada PBN. Ya kan? Saya nggak perlu ngubah-ngubah lagi. Kalau saya pakai INB, saya harus ngubah lagi. Sudah dapat IBN, saya ubah lagi negatifnya. Jadi INB. Paham? Oke, benar Aditya. Tadi Adit apa? IB sama dengan IBN min AB ya. Coba kita lihat. Tuh. Ya. Cari IBN bisa. Bisa. Kan IBN adalah PBN. Tadi IBN-nya, PBN-nya ada. PBN adalah oil. Lihat, makanya cari dulu. PBN berapa? PAN berapa, PAB berapa, cari dulu ya, tinggal masukkan angka. Begitupun dengan IN. Kalau IN kan berarti di sini dia. Tuh, di titik ini. Berarti IBN terus IAN dengan IN masuk. Nah, silakan mau masuk semua. Kalau ada yang mau keluar tanda panahnya silahkan. Yang penting waktu kalian menganalisa benar. Paham? Paham nggak? Paham? Oke. Ya, sekarang itu sistem dua pasang. Nah, dayanya gampang ya, sesuai dengan posisinya. Kalau dayanya berada di beban AB, maka namanya PAB. Maka arusnya arus IAB. R-nya tuh R yang, ingat ya, ingat R ya, berarti nilainya 17,32, bukan yang 20, salah. Ada mahasiswa ketika disuruh cari daya, saya anggap ya, misalnya daya yang ada di AN, misalnya. Ya, 20 sudut 30 misalnya. Yang ini yang digunakannya. Salah ya, ubah dulu dia ke rekta. Karena kalau cari daya pakai I kuadrat R, maka ini R bukan Z. Maka ubah dulu ke rekta, baru dapat harga R-nya. Nah, kayak gini nah. Berarti yang 17. 10. Tuh. Pahami satu-satu. Tuh. Nah, itu ya, dapat daya di setiap beban. Setelah itu totalkan, jumlahkan ya. Maka dapatlah daya total pada sistem dua pasang. Nah, jadi saya gambarkan begini, menggambarkan sistem dua pasang tuh begini, boleh sama saja. Di line A, line B, dan line M. Oke. Sekarang untuk sistem tiga pasang. Sama, pembakitannya itu sama. Jadi sistem dua pasang kita melilit kumparan saling tegak lurus. Kalau sekarang ada 3 kumparan. Masing-masing kumparan itu kan akan menghasilkan line sendiri nanti, line ya. Kalau kalian nanti nyebutnya kawat, boleh deh. Atau kita nyebutnya pasah, boleh. Jadi pasah, kawat, koil, sama ya. Maka kalau untuk sistem 3 pasah, kalau kita mau membangkitkannya, maka ada 3 kumparan yang kita lilit. Tapi ngelilitnya bukan 90 derajat. Yaitu 120 derajat. Jadi 360 dibagi 3 ya. Jadi kita lilit dia saling berbeda pasah atau dengan sudut 120 derajat. Ini, jadi ini A, B-nya ini 120 derajat, kemudian C. Gitu ya. Jadi ini A, pasornya ini ya. Ingat pasor ini penting. B,
dan C. Kita ngelilitnya sama. Tetapi apa yang terjadi kalau kita mutarnya beda? Ketika kita memutarnya, kalau tadi waktu pas 2 pasang nggak masalah ya, mau putarnya counter clockwise atau clockwise, tetap dia beda pasangnya 90 derajat. Yang membedakan tadi apa? Arah ya, arah gelombang yang duluan itu siklus positif duluan kalau dia counter clockwise. Kalau clockwise dia negatif duluan. Ya. Nah, sekarang kalau kita putarnya searah jarum jam atau tidak searah jarum jam, maka yang muncul duluan akan beda karena gelombangnya ada A, B, dan C. Nah, kalau kita putar dia berlawanan arah jarum jam, artinya yang siklus positif duluan yang muncul, maka gelombang yang muncul duluan adalah A, kemudian B, perhatikan. Lalu C. Maka dalam sistem 3 fasa itu dikenal sebagai sistem 3 fasa urutan A, B, C. Ingat, kalau kita mutarnya counterclockwise, maka nanti akan muncul urutan ABC. Sebaliknya, ya, dengan kumparan yang sama, kalau kita putar dia searah jarum jam, jadi kalau tadi ke kiri, sekarang ke kanan deh. Nah, maka yang muncul duluan nanti adalah A, ya, A dulu, baru C kan, baru B. Jadi gelombang yang duluan keluar adalah A, baru 120 derajat kemudian C, baru 120 derajat kemudiannya lagi adalah B. Maka ini dikenal sebagai sistem 3 fasa urutan C, B, A. Ingat, kalau tadi A, B, C, sekarang C, D, A. Walaupun yang keluar adalah A, C, baru B. Tapi nyebutnya urutan CBA. Paham? Paham ya? Bu, apa bedanya? Dalam teori rangkaian listrik ada bedanya. Kenapa? Karena nanti beda fasanya. Ya, walaupun dia tetap 20 derajat, sudutnya nanti akan berbeda ketika kita anggap dia urutan ABC atau kita anggap dia urutan CBA. Oke, dipahami dulu. Lanjut ya. Jadi waktu kita mutarnya berlawanan arah, muncul urutan ABC. Waktu kita searah jarum jam, muncul ACB atau urutan CBA. Ya, ACB ini dikenal sebagai CBA. Nah, oke, lanjut dulu. Nih ya, inilah tegangan 3 pas itu. Jadi ketika si gelombang A, B, C yang kita hasilkan, beda pasanya masing-masing ini 120, yang B dengan C 120, dari A ke C adalah 240. Jadi bedanya 120, 120, 120. Jadi kalau misalnya ditanya berapa gelombang tegangan A, B sistem atau V line sudut 0. Yang satunya misalnya ya PA 120, PC 240, gitu ya. Jadi selisihnya 120. Kalau dia beban seimbang. Kalau beban seimbang pasti beda pasangnya 120. Kalau nanti kita bicara tidak seimbang maka pasti tidak 120. Nah, ini ya. Ini urutannya, inilah yang disebut sebagai urutan CBA. Nah, tuh. Jadi yang muncul dulu A, baru C, baru B. Kalau yang tadi A, B, C, urutan. Ya.
Sekarang ada yang kita kenal kan dengan hubung bintang dan hubung delta. Sudah saya jelaskan waktu pas kita konversi dari hubung Y ke hubung delta atau hubung delta ke hubung Y ya, waktu teorema ya. Sekarang kita ulang lagi. Nah, yang disebut sebagai hubung bintang atau star adalah ini ya. Atau hubung Y. Yang disebut sebagai hubung delta atau pi itu yang ini ya. Ingat. Kalau tegangan yang ada di kumparan kan kita kenal sebagai P coil. P coil itu kita kenal sebagai P pasah atau P line to neutral. Jadi kalau saya sebut P line to neutral, pasti P pasah, pasti P coil. Gitu ya. Kalau saya nyebutnya line, nih, V line, itu adalah P system. I system, kalau saya nyebutnya I line artinya I system. Kalau P system adalah P line to line. Jadi A ke B, B ke C, ya kan? C ke A. Kalau coil A ke N, B ke N, C ke N. Coil ya. Coil. Jadi ini N. Nah, ini yang coil. Nah, tuh. Ini coil. Yang netral. Kalau yang masing-masing A ke B, B ke C, C ke A, itu adalah line. Ingat ya? Maka untuk hubung Y atau hubung bintang, P coil sama dengan P pasah. Ya. Jadi saya buat di mana lah ini ya biar kalian ngerti. Oke. P coil adalah P pasah. Sama nggak dengan P line kalau hubung Y? Tegangan coil, tegangan kumparan, tegangan pasah sama nggak dengan P line? Kalau hubung Y. Nggak sama. Ini P coil, ini V line. Nggak sama ya. Tapi kalau I-nya, I coil sama nggak dengan I line? I coil yang mana? I yang lewat coil ya. I yang lewat pasah ya. I yang lewat kumparan. Sama nggak dengan I yang lewat kawat A? I yang sama nggak dengan I yang mau kawat D? Sama nggak dengan I yang lewat kawat C? Sama. Maka untuk hubung Y, nah ini kalian simpulkan sendiri. P-nya sama. Jadi P-nya tidak sama. Jadi P coil tidak sama dengan V line. Tidak sama berarti P pasah. Tidak sama, ya. Jadi kalau I line atau I pasah sama dengan I line. Itu untuk hubung Y. Itu diingat ya. Itu diingat. Sebaliknya hubung delta atau pi, lihat tuh. I line, ini IA ya. IB, IC, sama nggak dengan I pasah? I pasah yang mana? Ini ya. I pasah yang mana? Yang ini ya. I pasah yang mana? Yang ini ya. Sama nggak? Nggak sama. Jadi kalau untuk hubung delta, I line atau IA, IB, IC itu tidak sama dengan I pasah. Tuh, tidak sama. Tidak sama dengan I line to neutral. Tetapi tegangannya itu. P line ini ya. P pasah yang mana? Ini kan P line mana? Ini kan A, B, BC, AC, sama dia dengan I coil, sama. Jadi kalau untuk hubung delta, yang sama adalah P line-nya. Sama dengan P coil.
Jadi bertukar dia, bertolak belakang. Jadi kalau hubung Y yang sama adalah arus lain dengan arus pasanya sama, tapi kalau hubung delta, arusnya nggak sama antara I line dengan I pasanya. Yang sama justru V. Paham nggak sampai sana? Saya ulang. Saya nanya nih. Saya nanya. Ari Anggara, Muhammad Ari Anggara. Coba nak. Kalau untuk hubung Y, ya, P coil sama nggak dengan P line? Beda, Bu. Dari mana bedanya, Ari? Mana hubung delta itu? Ini kan, ini hubung delta ya. I pasa yang mana? Ini kan, P pasa mana? P pasa, ini P pasa. Nah. V line mana? Ini kan V line. Nah, sama nggak antara ini dengan ini? Sama, Bu. Nah, sama. Ya, sama. Coba. Pina Alia Davia. Coba nak. Kalau hubung Y yang sama apa? Atau hubung bintang? Yang sama apa? Vina. Iya, Bu. Yang sama apa kalau hubung bintang? Harga apa? Harga tegangan atau harga arus? Harga tegangan. Masya Allah. Nggak nyimak ya? Kan tadi waktu saya tanya ke Ari Anggara, tegangannya sama kalau untuk delta. Berarti yang sama untuk hubung Y arus. Jadi nih. Kan arus, coba. IPASA. Nah, yang mana IPASA? I yang lewat koil ini IPASA. Nah ya, I yang lewat runut. Nah, sekarang I koil ini kan sama dengan IPASA ya. Nah, sekarang I lainnya mana? I yang lewat lain lainnya. Sama nggak dia? Sama kan? Iya, Bu. Jadi inilah I-line. Nah, lihat ini I-line. Nah, IA, I-line itu. IB tuh. IC tuh. Tuh ya. IC, IA, IB. Itu I-line ya. I-pasa yang mana? Ini juga kan? Yang lewat sini juga kan? Sama nggak dengan IA? Sama. Sama nggak IB ini dengan I-pasa yang lewat sini? Sama. Artinya sama itu. Nggak ada beda-bedanya. Maka kalau untuk hubung bintang, I-line sama dengan I-pasa. Tapi tegangannya beda. Kenapa? Mana tegangan pasa? Ini kan. Nah, sampai sini aja ini tegangannya. Nih, tuh sampai sini aja. Ini tegangannya. Tuh tegangannya. Tegangan lain yang mana? Line A ke line B. Ini. Tuh. Beda kan? Ini kecil nih. Ini nih, lain nih, panahnya udah jelas itu. Maka V pasa tidak sama dengan V line. Nah, paham nggak? Nah, lanjut dulu. Tuh, sekarang katanya kan tidak sama nih. Misalnya, berarti V line tidak sama dengan P pasa. Kalau P pasa tadi P coil ya, P coil. Nah, P line ini P line to line, berarti PA ke B, B ke A, B ke C, A ke B gitu ya. A ke C itu ya, itu namanya V line. P pasa tadi P coil AB, P coil AN, PBN, PCN itu namanya V coil ya.
Nah, sekarang berapa besarnya kalau dia tidak sama? Berarti V line itu adalah akar 3 dari P pasah. Kenapa dapat akar 3? Oh, banyak yang bilang karena dia 3 pasah. Bukan, Nak. Karena dia 3 pasah makanya akar 3. Enggak, tadi akar 2 karena dia 2 pasah. Enggak. Bukan karena itu, kebetulan aja. Jadi nanti kalau 4 pas, akar 4. Bukan. Tetapi memang kebetulan aja. Tadi akar 2-nya dapat dari fason, akar 3-nya juga dapatnya dari fason. Gimana caranya? Kan V line itu akar 3 dari P pasah. Kenapa bisa begitu? Sudutnya, Bu. Dari sudutnya, Bu. Ini, iya. Jadi kita misalkan, tuh, kita misalkan P pasah ini N ya. Nah, ini line-nya. Ini line A, ini line B, ini line C, Nak ya. Kita anggap begitu. Yang di tengah-tengah ini yang membagi semua sama besar, yang membagi sudut sama besar, membagi segitiga sama panjang ya, di titik berat namanya. Nah, ini disebut netral. Titik yang membagi segitiga sama besar, sudutnya sama besar, besar sininya ya. Nah, sininya sama, itu adalah titik netral namanya. Ya, dalam sistem 3 pas. Sekarang pas 1 yang mana? Ini kan B ke N, C ke N. Nah, ya. A ke N, ini yang namanya pasah kan? Itulah disebut sebagai P pasah. Atau kalau pakai I pasah. Sama aja ya. I pasah mau P pasah. Sama cara nyarinya. Jadi ini anggaplah P. Ini anggaplah segitiga V. Ini titik netral. Maka P pasah itu yang ini ya. Tuh yang saya tebalkan di sebelah kanan ini. Ini namanya V pasah. Atau anggaplah PBN. Sekarang berapa line-nya? V line-nya. Tuh, yang saya coret di bawah. Berarti kalau V line itu contohnya adalah PAB. Itu namanya V line. PBC. PCA itu namanya V line. Nah, kita ambil yang segitiganya ini dulu. 1, 2, 3. Ya. Tuh, yang kita ambil yang segitiga ini netral. Segitiga yang set ini. Yang kita cari V line yang ini. Cara nyarinya gimana? Yang kita cari pakai segitiga ini. Berarti kita bagi dulu. Membesar semua sampai di titik N, ya kan? Berarti anggaplah AD sama dengan DB. Kita mau cari AB. Cari dulu DB-nya berapa. Nah, untuk mencari DB, ya, DB yang ada itu adalah sudut, yang ada itu adalah sisi miring VV, maka yang menghubungkannya adalah cos. Ya kan? Sisi yang mengapit per sisi miring. Ya, adalah cos. Sudutnya 30 tahu dari mana? Kan sama besar semua. Segitiga itu sudutnya adalah berapa? 180. Ya. Dibagi 3. Jadi ini 60. Karena ini sama besar, maka sudut yang ini adalah 30. Maka dapatlah cos 30 adalah DB. Nah, kita namakan DB itu dengan X dibagi dengan VV. Ya. Maka cos 30 adalah PV, X adalah PV cos 30. Sedangkan PL, lihat nih, PL yang saya coret ini, PL adalah 2 kali X ya Pak. Maka gantikan X dengan PP cos 30. Maka 2 kali PV cos 30. Cos 30 berapa nak? Setengah akar 3 kali 2 kali VV. Coret ya, maka V line, dapatlah V line akar 3. Dari PP. Makanya itu muncul. Jadi P line itu akar 3 kali P pasah. Jadi bukan karena dia 3 pas.
ya. Bukan kalau 4 pas jadi dia akar 4, ya. Segitiga dengan garis berat atau titik berat, ya. Artinya begitu. Jadi kalau ditanya, saya punya P fasanya 200 volt, maka berapa V line-nya atau tegangan sistemnya? Tegangan sistemnya berapa? Berarti akar 3 kali 200. Ya, itu ya, itu V line-nya. Begitu ya. Jadi kalau diketahui P fasanya, berarti itu sebaliknya kalau V line-nya yang 200, maka V fasanya berapa? 200 per akar. Gitu ya. Lanjut. Sekarang yang ditanya ini. Makanya tadi saya urutan itu penting saya tadi. Karena kita akan menentukan berapa besarnya tegangan. Kita tadi nyebutnya baru V coil, V line to neutral, V fasa, ya kan? V system, itu aja kan. Sekarang kita nyebutnya dengan sudutnya. Untuk menyebutnya dengan sudutnya itu, kita perlu urutannya. Ya, urutannya begini. Nah, kalau urutan ABC, maka kalau yang ditanya adalah berapa besar PAB, maka besarnya adalah V line sudut 120. Bu, ini harus dihafal enggak? Harusnya bisa dihafal. Tetapi kalau tidak hafal gimana, Bu? Pakailah segitiga ini. Caranya gimana? PAB ini kan lihatlah dari B. PAB ini A, ini B. Nah, maka PAB itu kan tegangan sistem atau line to line. Maka harganya harus P line, sudutnya yang harus kalian ketahui ya. Maka kalau ini 90, maka ini berapa, Nak? 30 ya. 30 kenapa? 30 ini kan 60. Ini kan yang garis tegak lurus adalah 90, maka ini 30. Ini 90 tambah 30 adalah sudut 120 derajat. Dapatnya begitu. PBC gimana? PBC. Ini nah, BC. Ini ya, berarti P line kan, karena dia tegangan sistem ya, line to line. Sudutnya berapa? 0, Nak. C ke B. Nah, tuh. Ini kan di sini lah. Nah, sudutnya 0. Kalau PCA gimana? Berarti dari A. Tuh, lihat tuh. Dari A. Gimana? Ini ke sini 180, ini ke sini 60. 180 ditambah 60, 200. Gitu ya, nyari sudutnya. Kalau kalian lupa. Oke, sekarang PAN gimana nyarinya? PAN, berarti dari sini ya, sud dari N. Berarti sudutnya 90. Besar tegangannya berapa? V line per akar 3 kan? Karena PAN tadi P pasa kan? P pasa tadi kan adalah V line per akar 3. Nah, tuh. Sudutnya di mana? Tuh, AN, berarti dari N. Nih, 90 derajat besar sudutnya. Tuh. Kalau kalian lupa, kalau kalian bisa hafal, alhamdulillah. PBN, kemana nih? BN, berarti di sini N ke P. Lihat. Nah. Ke bawah dia ya, Nak. Ya. Kalau ke bawah sudutnya bacanya sudut negatif ya. Kalau dia ke bawah dari clockwise. Jadi ke sini tuh. Tuh. Nah, saya kasih tanda. Cara nyari kok 30, ini kan 90 Nak ya, kalau saya tarik garis lurus, ini kan 60 ya. Nah, ini kan kalau untuk 90 ini 30, berarti minus 30 derajat. Besarnya adalah V line. Bu, kalau saya nyebutnya PBN itu adalah P coil sudut min 30 boleh? Boleh. Karena kalau kalian cari P coil itu adalah sama dengan P pasa, adalah P line per akar 3. Oke, sekarang PCN gimana?
CN, berarti dari N ya. Nah, tuh. Kalau kalian mau nyebutnya sudut positif, boleh. CN, tuh. Dari N ke C, ya dari sini boleh. Tuh. Tuh. Atau menyebutnya dari sini ke sini. Saya pakai negatif, berarti fill line per akar 3. Lihat nih, ini 90 ya. Minus 90 ya, ke bawah ini ya. Minus 90. Minus 90. Ini berapa, nak? Ini adalah 60. Kenapa? Karena ini 30 ya. Pakai sudut berseberangan, sudut bertolak belakang. Itu nggak perlu saya ajarkan. Maka minus 90 ditambah 60 adalah tambah minus 60 adalah minus 150. Itu cara nyarinya. Sama urutan CPA juga begitu. Tapi kan segitiganya beda. Tadi kan kalau ABC kan A dulu, baru B, baru C. Kalau CBA gimana? A dulu, baru C, baru B kan? Nah, sudutnya begini. Maka carilah seperti yang saya ajarkan untuk urutan ABC. Jadi kalau urutan CBA itu PAB-nya fill line sudut 240. PAB berarti mulailah dari B. Dapat begitu ya. BBC. BBC berarti 0 sudutnya ya. Nah, lurus aja dia. B, C, dan C. Nah, gitu ya. BCA 120 malah. PAN juga begitu. PBN juga carinya sama. PCN juga sama. Gitu ya. Kalau kalian lupa pakai segitiganya. Gitu. Ya. Baru itu. Lagi lanjut. Ya. Sepertiga kali. Ya, kalau P paksa berarti kan fill line per akar 3 atau sepertiga dari fill line. Bolak-balik aja ini. Oke. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya saya punya sistem 3 pasta, 4 kawat, ya, maka fill line-nya itu berapa? Dapatnya 220. Kalau P line itu netral atau P pasanya atau P coil-nya dapatnya berarti 220 dibagi akar 3. Maka kalau ditanya sebutkan tegangan pada sistem untuk masing-masing urutan. Jadi urutan ABC tinggal masukkan kan PAP itu P line ada tegangan sistem. PBC juga ada fill line. Ininya juga ada sudutnya sesuai dengan tadi sudutnya. PAN apa? P line per akar 3. Berarti 220 dibagi akar 3. Sudutnya sesuai yang tadi. Sama ya PCPA juga. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu? Yuk. Kalau nggak ada lanjut. Nah sekarang kalau bebannya seimbang. Sistemnya hubung delta. Ini sama kayak sistem 2 pasta, nah ya, tapi sekarang sistemnya 3 pasta. Ya, nyarinya sama persis. Ya, tetapi sekarang ada 3 kawat, yaitu kawat A atau line A, kawat B atau line B, ada kawat C atau line C. Ya. Ini apa? Nah, oke. Nah, sekarang langsung masuk contoh ya. Saya langsung masuk contoh. Sistem 3 pas, 3 kawat. Kalau hubung delta biasanya 3 kawat. Nah, coba lihat delta. Ini ya. Karena nggak ada meletakkan kawat ke N-nya tuh nggak ada. Tetapi bukan berarti dia tidak ada titik netral. Ada netral. Tetapi tidak ada kawat keempat. Kalau dia hubung delta. Oke. Sekarang sistem 3 pas, 3 kawat, urutan ABC-nya nih. 220 volt mensuplai 3 buah beban hubung delta. Karena dia sama, maka bebannya masing-masing 10 sudut 30 derajat ohm. Yang ditanya IA, IB, dan IC. Coba gambar dulu. Pokoknya gini, kalau ada soal seperti ini, terjemahkan tulisan dalam gambar. Gambarnya begini, gitu. Jadi ini yang 10, 30, 10 sudut 30, 10 sudut 30. A-nya yang mana? Ini. Bu, saya mau meletakkan A-nya di sini. Boleh.
Saya meletakkan B-nya di mana terserah ya. Yang penting sesuaikan dengan keinginan kalian. Mau dibolak-balik begitu. B-nya di atas silahkan. Yang penting kalian tahu bahwa ini adalah line A, line B, line C. Gitu ya. Nah sekarang yang ditanya apa nak? IA. Tuh. IB. IC. Sama kan? Yang perlu kalian tahu apa dulu? Arus yang lewat sini kan? Kalau untuk A. Arus yang lewat sini. Arus yang lewat sini. Pakai KCL. Pindahkan titik A-nya ke sini. Nah, berarti untuk IA masuk. Berarti IAB keluar. ICA masuk ya. ICA, saya pikir ICA yang lebih gampang ya. ICA keluar sama dengan 0. Maka IA, kalau saya mau IAC boleh, berarti dia masuk. Keluar ya. Maka IA sama dengan IAB ditambah dikurang salah. Tuh. Nah, IAB pindah ke sana, maka IAB dikurang ICA. Nah, IAB ada nggak? Ada. IAB ini tuh ke sini. IAB berarti adalah PAB dibagi impedansi. Dah, dapat. ICA adalah PCA dibagi impedansi. PAB nggak ada? Nggak ada. PAB apa tuh PAB? Tegangan line kan? Urutan ABC, sudut 120. Ya kan? Gitu kan? Nah, dapat kan? Z-nya dapat nggak? Ada 10 sudut 30. Masukkan. ICA, PCA-nya ada. PCA apa? Tegangan sistem kan? Yaitu berapa tadi tegangan sistemnya? Diketahui. 220. Jadi ini 220 sudut 120. Ini 220 sudut berapa kalau PCA? Ya kan? Karena urutannya ABC. Ya? Gitu. Kan ada. Tuh. Ini kan. Nah, dapat. Maka dapat ini. Dapat ini. Itu baru untuk A. Tuh. B. Perlunya IBC. Kenapa? Dari KCL tadi. Tuh, KCL, IBC. Di sini ya. Untuk IB-nya kan, IBC. Tuh. Sama apa lagi? IAB. Ya kan? IB. Nah, itu sama. Tuh. Carilah IBC-nya. IBC tadi adalah PBC. Dibagi impedansinya. Dibagi impedansi BC. IAB tadi udah dapat tuh. Adalah PAB dibagi ZAB. Nah, kan begitu kan? Balik gitu. Ya sama IC-nya juga. Oke, dapat. Maka inilah fasornya. Fasor I-nya. Lihat, kalau dari fasor kan kelihatan. Jadi antara IA ke IB 120. IB ke IC 120, IC ke IA 120. Itulah bedanya kalau bebannya seimbang. Ya, jadi arusnya semuanya sama. Lihat, ini cirinya kalau bebannya seimbang. Lihat, IA-nya itu 38,13, IB-nya 38,13, ininya 38,13 ya, selisih sedikit ya. Sedikit ya, kalau masih koma begini nggak masalah. Anggaplah sama ya. Karena ini konversi dari bilangan kompleks itu misalnya ada selisih. Jadi sama ya 38 semua.
Maka itulah ciri khas kalau dia bebannya beban seimbang, harga arusnya sama dan beda fasanya sama, yaitu 120 derajat. Itu kalau dia apa? Hubung delta. Tuh. Ini cara buktiinnya ya, buktikan bahwa mereka itu kalau IPASA itu atau I-line itu akar 3 dari IPASA. Ya, ini untuk buktikannya. Berarti kalau I-line-nya tadi berapa? 38,13. IPASA-nya 22, akar 3 dari 22, 38,13. Benar kan? Berarti hitungannya benar. Berarti I-line itu memang benar adalah akar 3 dari IPASA. Oke, lanjut lagi. Saya ini dulu ya. Saya dulu. Harus saya selesaikan ya hari ini ya. Mau apapun yang terjadi harus kita selesaikan. Lanjut. Sekarang. Ini kalau hubungnya hubung Y. Nah, hubung Y ya. Kalau tadi hubung delta itu pasti tiga kawat. Ya, walaupun ada titik netral, tapi tidak ada kawat netral. Tapi kalau hubung Y ya, ada yang 3 kawat, ada yang 4 kawat. Jadi kawat keempat itu adalah kawat netral. Ya, seperti ini. Tuh. Nah, jadi kalau hubung Y bisa 4 kawat. Tuh. Kawat yang keempat adalah kawat netral. Di sini posisinya. Tuh ya. Nah, sekarang coba lihat. Sama ya intinya ya. Kalau sistemnya 3 pas, 4 kawat, 110 volt. Ini apa namanya, Nak? Kalau saya nyebutnya ini pasti V-line ya atau P-system. Kecuali disebutkan di sana V-coil. Kalau V-coil berarti V-fasa. Tapi kalau tidak disebutkan di sana maka itu adalah tegangan sistem. P-line to line atau V-line. Oke? Sekarang tuh, ini kawat ke-4. Yang diminta apa, Nak ya? Arus line. Nah, yang diminta adalah IA-nya berapa? IB-nya berapa? IC-nya berapa? Mudah nggak sih? Mudah ya? Karena yang diminta adalah IA, IB, IC. Perlu pakai HCl enggak? Tidak. Kan sama I-nya. IPASA sama I-system atau I-line kan sama. Kalau untuk hubung Y. Jadi nggak perlu pakai ini ya. Jadi gini aja. Nah. Kan IA, ini kan IA kan? Kan kalau hubung Y, saya ulangi lagi, yang sama adalah I-line dengan IPASA. IPASA-nya itu kan adalah V-fasanya dibagi impedansi. Maka sama dengan I-line lah di situ. V-fasanya mana? V-fasanya adalah PAN, PBN, PCN. Nah, masukkan harganya. PAN, urutannya apa tadi yang ini? CBA. Nah, PAN itu adalah V-line per akar 3 sudut minus 90 derajat. PBN, BIM, PBN-nya berapa? BIM, ada orangnya, BIM Rudis. So, ya, Rudis ya. BIM Rudisto mana? On cam. Maka PBN-nya berapa? BIM. Kalau nggak nyimpang, keluar aja. Ada? Buka suaranya, BIM. Buka. Iya, Bu. Ya. Kalau begitu Ya, Bu. PBN berapa? Rumusnya apa kalau PBN? BIM.
Nge-lag ya? Ari? Ari? Ya, Bu. Berarti rumus PBN gimana, Ri? Ln akar 3 per akar 3. Bu. Hah? P-line per? Akar 3. Apa masih kurang? Sudutnya berapa? Sudutnya Ini 30. urutannya CBA. 10. Sudut? 30. Sudut? 30 derajat. Oke. Itu ya? Sama ya, PCN juga ya. Berarti ya, P-line per akar 3, tapi sudutnya 150. Oke. Dapat? Maka IA-nya berapa, Cikal? Untuk VA-nya ya, Bu. IA. Kan PA-nya nggak perlu, PA nggak ada kan? Yang ada kan PAN atau PAB atau PBC atau PCA. Yang ditanya adalah I-line, berarti IA. IA-nya berapa? Kalau untuk nyari IA rumusnya aja. rumusnya itu kan kalau nyari IA itu VAN per impedansi, Bu. Ya, pinter. Kan kayak gitu seneng. Tuh. Berarti connect. Ya, sama. IB juga begitu. Kenapa begitu? Karena lihat nih IB set ke sana. Tuh. Kan sama dengan IPASA-nya ya. I-line sama dengan IPASA. Jadi nggak serumit kalau dia hubungnya hubung delta. Ya, kalau hubung delta tadi harus pakai KCL, cari arusnya yang melalui titik itu. Kalau ini enggak kan? Karena IPASA sama dengan I-line. Gitu ya? Paham? Nah, IC juga begitu. Nah, ini diagram pasarnya ya yang menunjukkan nilainya. Jadi ingat, ketika I-line-nya sama harganya, lihat nih, IA, IB, IC, ini menunjukkan bahwa dia bebannya atau impedansinya seimbang. Kalau seperti ini nanti ketika kalian hitung, ya, ketika kalian hitung nanti pasti tidak ada arus yang lewat M, ya, kawat netral. Nah, kalau nanti tidak seimbang ada arus yang lewat kawat netral. Makanya kalau misalnya kita ada penghantar netral itu harus ditanahkan. Kenapa? Untuk mencegah arus itu lewat ke kita, misalnya kalau kita pegang. Ya, kenapa? Karena kalau bebannya tidak seimbang, itu nanti ada arus yang lewat kawat netral. Ya. Ananda? Senyum-senyum, kenapa? Berarti beda pasanya berapa, Nanda? Arusnya, kalau dia seimbang. Berapa beda fasa arusnya, Ananda? Ananda Putri Kamila. Beda fasanya berapa? Di unmute ya, di unmute ya, saya nggak kedengeran. Nyimak nggak? Berapa beda fasanya? Arus lainnya? 120, Bu. Ya, 120. Oke, kalau begitu sekarang kita masuk ke ini ya. Nanti untuk ujiannya sampai ke sistem polipas. Jadi ada 2 bab nanti.
mutual inductance dan polypass saya masukkan ya, makanya disimak. Nah, sekarang kita punya ini semacam teorema untuk polipasa ya, untuk sistem polipasa. Di mana ketika kita ingin menyelesaikan suatu sistem polipasa, kita menggunakan rangkaian ekivalen satu line. Tapi ini berlaku hanya untuk beban seimbang. Ya, hanya berlaku untuk beban seimbang. Jadi kalau dia bebannya itu tidak sama, tidak bisa. Jadi ini khusus untuk bebannya sama di 3 pasa itu. Jadi kalau dia 10 sudut 30, di ketiga pasa yaitu A, B, C, atau nanti di aplikasi kalian kenal RST ya. Kalau nanti kalian kerja praktek, nanti orang PLN akan nyebutnya, misalnya kalau kalian di pembangkit ya, pasa R, pasa S, pasa T. Tapi teorinya kita nyebutnya ABC. Sama aja ya, mau penamaan itu sama itu, tapi sistemnya sistem 3 pasa. Nah sekarang ini harus sama, kalau 30 sudut 10 derajat, maka di pasa R harus 30 sudut 10, di pasa S harus sama 30 sudut 10, di pasa T juga begitu ya. Jadi harus di beban seimbang. Nah, ini ya yang perlu kalian harus pahami adalah kalau kita mengkonversi untuk beban yang sama, maka beban hubung Y ini diingat ya, adalah sepertiga dari beban delta. Jadi kalau saya punya beban hubung deltanya besarnya 5 sudut 90 derajat, berapa beban hubung Y-nya? Alfi, Zaki? Kalau saya punya beban deltanya, harganya 5 sudut 90, maka beban hubung Y-nya berapa? Alfi, Zaki? Berapa? Tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Berarti beban hubung Y-nya 5/3 kan? Sudut 90 derajat kan begitu. Ya. Jadi harus tahu ya, ini ya, rumusan ini karena penting nanti ketika kita membuat rangkaian ekivalen satu line. Sekarang lihat. Jadi konversinya begini, nah. Harusnya kan kita carinya kan pakai cara ini ya, yang sebelah kiri itu. Nah, itu akan kita persekat dengan cara yang sebelah kanan ini. Inilah yang disebut sebagai rangkaian ekivalen. Jadi rangkaian yang rumit begini akan saya sederhanakan menjadi rangkaian ekivalen satu garis. Ya. Di mana dalam rangkaian ekivalen satu garis itu ada V-line to netral sudut 0, ada E-line, ada impedansi. Ya, jadi V-line to netral sudut 0. Ingat, V-line to netral sudut. Kenapa? Kita ingin mencari beda fasa antara V-line to netral dengan E-line-nya. Gitu. Contohnya gimana? Nih contohnya. Lihat, sebuah sistem tegangan 3 pas 150 urutan ABC mensuplai beban seimbang hubung delta. Ya kan? Harusnya kalau kalian selesaikan dengan cara biasa, harusnya begini ya. Caranya kan begini kan? Caranya begini kan? Lihat tuh. Cari IA, IB, IC-nya harusnya kalian cari dulu tegangan, cari dulu arusnya, baru cari IA-nya ya. Cari IB-nya, cari IC-nya. Bintang IA-nya berapa jadinya kalau pakai cara biasa?
Kalau pakai cara biasa berapa itu jadinya? Oh yang A ya. IA-nya berapa? KCL-nya? Nyimak tapi kan? Bintang ya? Nyimak kan? Unmute. Saya mau dengar kamu yang ngomong. Jangan dari info-info tetangga. Nah, coba IA-nya berapa? Iya. Gimana, Bintang? IA-nya itu Bu VAN per ZA. Iya kan? Yang VA. Ini hubung delta loh. Bukan hubung Y. Ini hubung delta. IA-nya ini nggak sama dengan IAN. Ini hubung delta. Tuh kan, gimana nih? Aduh, saya pusing saya dari tadi. Saya jelasin gimana, saya stop dulu share-nya nih. Error nih. Tuh, tapi ini ya, nggak perhatiin jadi. Ini lihat nih, IA. Di sini kan CL. Tutup dulu dah. Aduh, ini jam berapa? Makanya nih. Berarti IA-nya kan harus pakai KCL, saya bilang tadi. Ini A. Maka IA ke sana masuk, IAB. Jadi IA masuk, IAB-nya keluar, min IAB. Gitu kan tadi. Apalagi? Tambah kan, karena ini C ke A, ini C ini kan, ini B tadi. Ini ICA masuk ke sana. Nah, pakai KCL, saya bilang. Maka IA-nya itu adalah IAB ditambah ICA. Kalau begitu, IB-nya gimana, Rizal? IB. Ini pakai cara biasa, belum pakai ekuivalen. Gimana? Mati Kak, unmute. Berapa? IB ya, Bu? Iya. IB min IBC min IAB, Bu. Putus, Bu, suaranya, Bu. Enggak putus-putus. Oh, IBC min IAB, Bu. Benar nggak? IB? IAB. Apa IAB? Gimana belajarnya kalau ribut kayak gitu? Dengar nggak kamu saya ngomong? IAB min IBC, Bu.
Setelah dapat bisikan dari tetangga. Belajar, jangan dekat rame-rame. Saya masukkan nanti ini ke dalam ujian UAS ya. Ini IB. Nah, ini Rizal. Min IA B plus IBC, Bu. Iya. Iya, Bu. Siapa yang ngasih tahu kamu? Coba bawa situ, bawa ke depan kamera kamu tuh. Sini bawa. Ini, situ. Bu. Jadi IB, apalagi tadi? Masuk ya, IAB-nya plus IAB. Apalagi? Keluar IBC-nya, tambah IBC. Minus ya keluar ya, sama dengan 0. Maka IB sama dengan IBC min IAB. Kita lanjut besok deh. Nah, saya selesaikan ekuivalen besok. Saya mau ujian pakai polypath system masalahnya. Besok pagi. Jam 8. Nggak ada kan ujian kan? Siapa ketuanya? Agung? Hafiz? Oiri? Rizky? Satu lagi. Kosongkan waktu jam 8 besok. Tidak ada yang bareng-bareng. Satu-satu. Kalau pagi-pagi kan nggak ada yang ini. Nggak usah ribut-ribut kayak gitu ya. Maaf, Bu. Untuk besok kami ada kuliah di jam 8, Bu. PBL. Siapa? Pak Irfan Tembak, Bu. UAS ya? Bukan, Bu. Masih materi aja, Bu. Offline. Iya, Bu. Pantes dia minta ini ya, minta kelas besar ya. Gabung ya. Yang berapa bisanya? Sore lagi besok. Nggak bisa banyak ini materinya, saya kira tadi agak bisa cepet. Tapi saya ajarkan, kalau nggak fokus kayak gitu nggak bisa kita. Nanti salah saya lagi. Nggak bisa main-main nah ini nak. Kamu tahu nggak? Saya dari pagi loh, saya nguji kan hari ini. Saya nguji mahasiswa tugas akhir kan. Dia nggak bisa, saya marah banget. Besok sore ya. Mana ketuanya? Kok nggak ada yang ngomong? Nggak ikut join dia? Ya, Bu. Iya, Bu. Ada, Bu. Besok sore? Iya, Bu. Bisa, Bu. Kalau sore, Bu. Kalau pagi soalnya ada MK ini, Bu. PBL, Bu. Offline, Bu. Sore. Saya ulang lagi nih. Belajar dulu nanti malam ya. Harus join semua. Saya taunya mahasiswa join semua. Kalau nggak usah ikut semester deh. Nggak ada yang bisa kalian kerjakan kalau nggak ikut semester ini. Kalau ini nggak bisa. Jangan mau ngandalin temennya. Belajar sendiri-sendiri. Besok nggak usah ngumpul dulu deh untuk pas kuliah saya, walaupun deketan dengan temennya, carilah ruangan masing-masing aja dulu. Nggak usah deket-deketan dulu. Jadi fokusnya ke saya. Gimana kalian dengerin saya ngomong kalau ribut di samping kiri kanan? Nggak ada. Nggak bisa masuk. Ya? Oke ya? Saya cut sampai sini. Ingat, saya cut sampai sini. Buka dulu
download dulu yang materi saya. Ya, download dulu materi saya. Yang saya ajarkan tadi kalian lihat dulu. Sampai selanjutnya itu kalian lihat. Jadi nanti besok gak lama kita. Bisa jam berapa? Saya bisa akreditasi, tapi saya pulang deh nanti. Kalau enggak, saya ngajarnya di kampus sana tuh. Saya maunya kalian bisa semua, enggak bisa, nak. Harus bisa. Harus bisa kalian itu. Ya? Atur ya. Mana Hoiri? Ada dia. Satunya lagi siapa? Rizky. Ya, gitu ya. Saya cut dulu ya, ini udah mau maghrib asalnya. Kita selesaikan dulu sampai sini. Besok sore, join lagi. Saya mau ini aja, screenshot aja. Yang ketahuan yang nggak ikut nih. Silakan. Open webcam. Taruh. Karena ya, bentar ya. Tutup ini semua. Oke, silakan buka kamera. Hanya 91 ya. Saya ini dulu sebentar. Yang titik ini siapa ya? Yang tanda titik ini. Siapa tuh? Rename dulu. Nanti rugi kamu. Yang namanya titik. Titik apa tuh? Titik koma. Oke. Slide 1, ada 4 slide. 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Bentar ya. Saya partisipan, saya screenshot dulu sebentar ya. Partisipan. Saya screenshot dulu bentar ya. Sabar. Oke, bentar. Oke, bentar ya. Oke, sudah ya. Cukup ya. Besok sampai ketemu lagi. Silakan dipelajari di rumah. Karena nanti ini masuk dalam UAS. Saya pilihkan soalnya nanti. Cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.